Rumah berhantu kali ini bener-bener real, bener-bener bisa kita lihat. Noda itu di hari itu sudah membentuk seperti wajah, tepatnya wajah seorang pria. Dan orang banyak yang percaya itu adalah suara dari arwah yang meninggali rumah Maria. Aku Gusti Gina dan ini Alkisah. Halo semuanya, aku Gusti Gina. Di sini aku ceritain. Nah, hari ini di Alkisah aku bakal menceritakan kepada kalian sebuah paranormal activity yang terjadi di abad ke-20 dan disebut-sebut sebagai paranormal activity yang sangat penting. Jadi ini tentang rumah berhantu. Tapi guys, rumah berhantu ini tuh nggak seperti rumah kebanyakan yang emang gangguannya itu nggak bisa kita lihat. Kalau yang lain kan itu cerita-cerita dari para penghuni. Nah, rumah berhantu kali ini bener-bener real, bener-bener bisa kita lihat. Jadi ceritanya gini, kita ke tahunnya dulu ya. Ini di tahun 1971 di sebuah kota kecil di Spanyol. Nah, nama kotanya ini Belmes de Amor Aleda. Di kota kecil ini penghuninya hanya sekitar 2000 orang. Jadi nggak begitu banyak ya, otomatis yang namanya di zaman dulu, kota kecil itu kan kayak punya secret tuh agak susah gitu. Kalau misalnya terjadi sesuatu, ya tetangga-tetangga orang sekitar tuh bakal tahu. Alias mudah banget yang namanya gosip atau jadi perbincangan buah bibir. Nah, kejadian aneh ini terjadi pada sebuah keluarga di sebuah rumah di kota itu. Keluarga ini terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anaknya ya. Dan kejadian ini terjadi di suatu malam. Sang ibu yang bernama Maria Gomez, dia itu lagi di dapur beraktivitas kayak biasanya. Ya biasalah masak gitu kan, beberes. Tapi tiba-tiba saat dia lagi asik beberes, dia tuh menyadari nih ternyata ada noda di lantai dapurnya. Waktu itu dia mikir kayak, oh ini noda biasa gitu kan. Ya udah, akhirnya dia berusaha nih untuk membersihkan lantai itu. Dia scrub, ya dia gosok-gosok gitu kan. Tapi nodanya itu nggak bisa hilang, sampailah keesokan harinya. Nah, waktu itu si Maria Gomez ini ke dapur lagi kan buat beraktivitas sekaligus ngecek keadaan noda di lantainya. Waktu dia cek dan dia lihat ternyata noda itu nggak hilang, malah semakin jelas. Jadi kan tadi tuh warnanya nggak begitu jelas, masih samar-samar gitu kan nodanya. Tapi noda ini tuh makin gelap warnanya, artinya semakin jelas. Dan ternyata noda itu di hari itu sudah membentuk seperti wajah, tepatnya wajah seorang pria. Setelah menyadari ini serem banget kan, di lantai ada wajah dan nggak tahu itu tuh siapa yang bikin gitu. Maria ini tuh kaget dan dia tuh manggil suaminya. Dia bilang nih, "Pah, coba lihat deh di lantai kita tuh ada wajah pria." Sang suami ini tuh langsung kayak, "Oh, ini nggak bisa dihilangin ya?" "Nggak bisa. Coba-coba nggak bisa." Akhirnya suami Maria ini memutuskan untuk membongkar lantai itu. Jadi lantai itu dibongkar, ditumbuk, dihancurkan gitu. Setelah dihancurkan, disemen lagi, ditutup. Nah, setelah itu kan beberapa hari kemudian nih aman, nggak kenapa-napa. Noda itu tidak muncul. Tapi di hari ke-7, seminggu setelah pembongkaran, di spot lantai yang sama, lantai yang tadinya udah dibongkar, itu muncul lagi nodanya. Dan noda itu tuh lagi-lagi membentuk wajah pria yang misterius itu. Jadi kayak aneh banget. Terus Maria sama suami ini kan kayak bingung ya, ini bukannya udah dibongkar ya? Terus kok bisa sih di tempat yang sama ada wajah pria lagi dan mereka nggak tahu itu wajah siapa. Nah, terus kehebohan ini tuh nggak cuma lagi terjadi di rumahnya Maria, tapi dia udah kayak cerita gitu kan kepada tetangga. Ternyata malah tetangga ini makin melebar nih, kesinilah, ke situ. Akhirnya hampir semua kota itu mendengar ada fenomena aneh di rumah Maria, yang mana muncul wajah misterius gitu. Dan keluarga Maria sendiri itu untuk kedua kalinya mereka memutuskan nih buat menghancurkan lantai itu. Tapi kabar ini terdengar oleh wali kota Belmes. Dan dia pas mendengar kabar ini apa gitu kan. Kayaknya harus diteliti deh. Akhirnya wali kota ini
datang ke rumah Maria, tek datang ke rumah Maria dan bilang kalau wali kota itu akan mengambil bagian lantai yang ada penampakan wajah itu untuk diteliti. Nah, semenjak itu pula rumah Maria ini kayak jadi tempat wisata horor dadakan. Kalian tahu lah ya, masyarakat nggak cuma di Indo kok, di luar negeri juga sama. Kalau misalnya ada fenomena-fenomena aneh, itu kan kayak menarik minat ya, minat berwisata, minat berkunjung, karena pengen tahu sebenarnya ada apa sih, kayak gimana sih penampakannya. Yang datang ke rumah Maria tuh udah nggak cuma tetangga lagi, tapi udah kayak dari blok sana, sampai-sampai the scientist loh yang datang pengen ngebuktiin kalau sebenarnya itu tuh nggak benar, bisa aja Maria mengarang fenomena itu dan menjadikan cerita itu heboh di masyarakat gitu. Lalu guys, waktu pun berjalan ya, dan ternyata seiringnya waktu ada muncul wajah-wajah yang lain di lantainya Maria. Dan pada saat itu juga, di saat yang bersamaan, pihak pemerintah ini kan melakukan penelitian terkait rumahnya Maria. Setelah lama penelitiannya, ditemukanlah sebuah fakta, ternyata rumah Maria ini dulunya sebelum dibangun menjadi rumah, itu adalah pemakaman. Wow, dulu pernah dijadikan pemakaman. Jadi orang udah berpikir mungkin itu adalah arwah-arwah atau ya bisa dibilang arwah-arwah penasaran gitu ya. Jadi mereka muncul nih ke permukaan dan mengganggu Maria sekeluarga. Dari hasil penelitian ini, akhirnya kabar ini tuh makin heboh gitu. Orang semakin banyak yang datang, nggak cuma dari kota itu, bahkan dari kota-kota tetangga, hanya untuk melihat rumahnya Maria. Setelah itu, diambillah kesimpulan bahwa pemakaman yang ada di bawah rumah Maria itu harus dibongkar. Jadi lantai dapurnya Maria itu dibongkar nih. Dan mereka memang menemukan rangka-rangka tubuh manusia. Jadi kayak orang yang udah meninggal lama itu kan sisanya cuma rangka ya, atau enggak habis gitu, jadi tanah menyatu gitu. Nah, mereka tuh banyak tuh menemukan kerangka-kerangka tubuh. Jadi emang bener-bener pemakaman dulunya. Setelah diangkat semua rangka-rangka itu, dilakukanlah pemakaman yang layak. Jadi kayak bongkar makam dipindahin ke pemakaman yang baru. Harapannya dengan begitu kan nggak ada lagi gangguan gitu di rumahnya Maria. Nah, setelah pembongkaran ditutup lagi nih dapurnya Maria. Ya seperti biasa, jadi rumah biasa. Semua orang pasti bakal mikir, oh ini nggak bakal kenapa-napa lagi nih, udah dibongkar gitu. Tapi ternyata, oh my god, ini creepy banget sih. Maria itu sama keluarga masih aja diteror dan malah semakin banyak. Jadi di lantainya dia tuh udah banyak nih bermunculan wajah-wajah manusia, wajah kayak laki-laki, wajah perempuan. So itu creepy banget kan. Bayangin deh kamu di rumah, walaupun Maria ini nggak ada gangguan kayak menyerang ke fisik atau gangguan diusil-usilin hantu, tapi tiap ke dapur ngelihat wajah orang di lantai, ya takut juga nggak sih? Ya, kemudian Maria dan keluarga menyadari bahwa hal ini kayaknya nggak bisa dicegah gitu, nggak bisa diatasin. Mereka juga bahkan didatangi para psikolog, didatangi para pendeta yang berusaha untuk melakukan berbagai metode pengusiran wajah-wajah itu, apakah itu terkait dengan hal gaib atau gimana gitu kan. Salah seorang psikolog dari Jerman yang bernama Dr. Hans, dia ini bilang kalau kejadian yang dialami oleh Maria dan keluarga ini adalah paranormal activity yang paling penting yang pernah terjadi di abad ke-20. Nah, di sini guys, banyak ahli dari berbagai bidang, baik itu arkeolog, psikolog, pendeta, segala macam tuh berusaha untuk memecahkan misteri ini. Jadi kayak gimana sih ini sebenarnya gitu. Tapi semuanya tuh nggak bisa, nggak tahu, dan sampai sekarang itu masih kayak gitu rumahnya. Walaupun begitu, pastinya itu kan banyak teori ya terkait dengan rumah Belmes ini. Nah, sekarang ada beberapa teorinya nih. Teori pertama adalah teori yang mengatakan ini tuh sebenarnya karangan belaka. Jadi ini bisa disebut kayak
skeptical teorinya ya. Menurut orang-orang yang skeptis sama hal ini tuh sebenarnya ulahnya Maria dan juga anaknya. Jadi mereka tuh sengaja menggambar wajah-wajah itu biar terlihat menyeramkan, terlihat horor, seolah-olah itu paranormal activity, sehingga membuat kehebohan di masyarakat. Dan dengan begitu orang-orang pada datang ke tempat dia. Dari sanalah Maria bisa mendapatkan keuntungan finansial. Tapi ini sih dibantah ya dari keluarga Maria. Kami tuh nggak kayak gitu menurut Maria. Terus yang kedua, ini adalah teori dari para psikolog. Jadi ada sebuah kemampuan yang bisa dilakukan manusia, dan itu kayak apa ya? Kalau perumpamannya itu menurut aku kayak X-Men deh, kayak orang-orang yang punya kemampuan misterius gitu. Dan yang dianggap para psikolog ini, orang yang memiliki kemampuan itu adalah Maria. Jadi ada istilah thoughtgraphy dan juga termografi atau fisik fotografi. Ini tuh adalah kemampuan jiwa seseorang yang bisa memindahkan objek dalam pikiran ke permukaan benda lain. Sederhananya itu adalah orang yang bisa memfoto pikirannya lalu dipindahkan ke permukaan. Jadi nih, mereka berpendapat Maria ini tuh punya mood kan. Kalau moodnya lagi kesal gitu kan, mukanya tuh kayak kesal gitu. Mukanya lagi moodnya sedih, kayak sedih gitu. Dan dari pikirannya dia bisa memotret moodnya itu, gambaran itu, lalu dipindahkan ke permukaan benda, ke permukaan lantai dapurnya. Nah ini teorinya para psikolog. Jadi emang kayak mereka tuh sepakat kayaknya Maria ini punya kemampuan khusus gitu. Tapi guys, teori ini akhirnya terbantahkan, yang mana Maria itu meninggal di usia 85 tahun. Artinya kalau misalnya Maria memang meninggal, harusnya nggak ada lagi ya wajah-wajah baru yang bermunculan gitu. Dan setelah meninggalnya Maria, masih bermunculan di rumah itu wajah-wajah baru alias penampakan-penampakan ini. Dan sampai akhirnya ya rumah ini tuh dijual, lalu kayak jadi tempat umum, tempat wisata gitu ya, ala museum gitulah. Dan begitulah cerita rumah berhantu yang menurut aku ini ngerinya tuh real banget, karena bisa dilihat semua orang. Semuanya terbantahkan ya, teori-teori skeptis ataupun teori para psikolog. Karena kedua ini kan kalau memang Maria itu benar-benar mengarang atau Maria itu punya kemampuan, harusnya setelah kematian Maria wajah itu tuh nggak muncul lagi. Tapi ternyata bahkan setelah Maria itu meninggal, wajah-wajah itu masih bermunculan gitu. Dan ketika pembongkaran dan pemakaman ulang ala Kristiani, tadi kan aku sempat bilang kalau rangka-rangka ditemukan itu dimakamkan ulang kan. Di rekaman itu bahkan terdengar loh ada kayak suara-suara teriakan itu kayak menyedihkan gitu. Jadi teriakan itu mengucapkan kayak keadilan, justice, mungkin kayak gitu ya. Dia kayak meneriakan kata-kata yang pahit lah. Dan orang banyak yang percaya itu adalah suara dari arwah yang meninggali rumah Maria. Hingga tahun 2004 rumah itu tuh dijual. Akhirnya lama-kelamaan isu terkait rumah ini tuh mulai memudar, dan ya nggak terdengar lagi sih apakah ada wajah baru atau tidak. Yang namanya sesuatu itu viral ya, biasa tuh lama-kelamaan juga akan memudar sih dari radar masyarakat. Oke, itu dulu cerita Alkisah kali ini dari sebuah rumah berhantu yang disebut dengan Belmes Faces House di Spanyol. Apakah di antara kalian ada yang mau datang ke sana melihat wajah-wajah itu? Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga kamu selalu sehat, baik, dan berbahagia. Thank you. Hai guys, thank you udah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk di-subscribe, nyalakan loncengnya, like, komen, dan share. Bantu aku untuk membangun channel ini sebagai channel nomor 1 penjelasan mengenai mitologi, horor, dan misteri.